kita mulai saja ya semuanya ya. Kita mulai, ini ada 12 orang yang sudah masuk hari ini. Kita mulai saja karena waktunya sudah ini ya, sudah terlewat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelumnya ketika Ibu menyampaikan materi, Ibu mohon kalian unmute itunya ya, suaranya supaya tidak muncul Ibu ya. Jadi di itu dulu suaranya, ditutup dulu dari kalian ya. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Meskipun dalam keadaan masa pandemi ini kita tidak bisa langsung bertatap muka, tapi setiap kegiatan di sekolah kita harus melaksanakannya gitu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan PLS. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nani Suryani. Ibu pada hari ini akan menyampaikan materi tentang jurusan. Pada saat ini Ibu mengajar di jurusan perbankan. Sekarang Ibu akan memberikan materi tentang pengenalan jurusan perbankan. Baik anak-anak, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang seperti apa itu SMK jurusan perbankan gitu ya. Nah, SMK jurusan perbankan ini adalah salah satu kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan ya, pada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Jurusan ini akan banyak membekali siswanya dengan hitung menghitung ya, khususnya pada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bank ya, karena ini jurusan perbankan ya. Kemudian seperti apa diantaranya, seperti layanan nasabah, tentang pembukuan, kemudian hingga pelaporan keuangan bank gitu ya. Tenaga profesional di bidang keuangan dan perbankan akan terus dibutuhkan gitu ya, untuk menjawab kebutuhan para pelaku usaha. Hal tersebut membuat SMK jurusan perbankan banyak diminati hingga saat ini gitu ya. Untuk memahami lebih jauh apa saja yang dipelajari dan bagaimana peluang kerja di jurusan perbankan ini, maka Ibu akan menjelaskannya gitu ya. Baik, untuk mencetak tenaga profesional di bidang perbankan, siswa di jurusan perbankan ini akan dibekali dengan mata pelajaran yang dapat mengasah kompetensinya. Selain mata pelajaran muatan nasional atau muatan kewilayahan, ya misalkan seperti mata pelajaran PAI, PPKN, ya PKN, atau seni budaya, atau penjas, juga ada mata pelajaran muatan tentang kejiwaan ya. Di antaranya untuk muatan tentang kejiwaan ini ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, ada mata pelajaran ekonomi bisnis, ada pelajaran administrasi umum, ada kemudian IPA, kemudian ada etika profesi, ada akuntansi dasar ya, kemudian ada aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet ya, kemudian ada juga mata pelajaran yang jelas berkaitan dengan perbankan, diantaranya perbankan dasar. Kemudian nanti kalian juga belajar tentang komputer akuntansi ya, komputer akuntansi juga kewirausahaan ya. Dan masih banyak lagi mata pelajaran yang nanti akan kalian dapatkan di jurusan perbankan ini. Selain dibekali dengan pengetahuan secara teori, siswa juga wajib mengikuti
praktek ya, prakterin atau praktek kerja industri. Biasanya kalau kalian yang kalian tahu itu disebutnya PKL ya. Ada PKL nanti. Selama PKL ini selama 3 bulan ya, biasanya selama 3 bulan program ini. Dengan kegiatan prakterin ini siswa bisa belajar terjun langsung di dunia kerja ya, yang sesuai dengan jurusannya gitu ya. Adapun tempat prakterin yang sedang melakukan kerjasama dengan sekolah kita, sekolah dengan SMK ALS lainnya, diantaranya ada Bank BJB Syariah misalkan ya, ada Bank Muamalat gitu ya, ada dan beberapa bank yang lainnya gitu ya. Itu untuk jurusan perbankan kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa bank tersebut gitu ya. Kemudian harapan setelah kalian melakukan PKL ya atau prakterin ini, kegiatan prakterin ini bisa membuat siswa bisa mendapatkan pengalaman kerja gitu ya. Juga untuk menambah pengetahuan, bahkan mendapatkan link atau relasi baru ya di tempat prakterin ini gitu ya. Yang berikutnya peluang kerja ya, peluang kerja di SMK di jurusan perbankan ini seperti apa? Ibu akan memberikan gambaran ya. Jadi untuk di industri perbankan itu akan terus berkembang. Industri perbankan ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perbankan merupakan dunia yang tidak akan mati, gitu ya. Jenis pekerjaan yang ditawarkan industri perbankan pun sangat bervariasi, ya. Sehingga peluang karir untuk para lulusan SMK jurusan perbankan pun terbuka luas gitu ya. Jadi terbuka luas karena perbankan itu dunia industri perbankan itu tidak akan pernah mati ya. Jadi peluang kerja pun untuk kalian akan terbuka luas dan peluang kerjanya juga bervariasi ya. Seperti apa diantaranya untuk peluang kerja ini di jurusan perbankan? Diantaranya yaitu kalian bisa menjadi mungkin menjadi salah satu staf akuntan ya, staf akuntan yaitu yang mengelola kas di perusahaan-perusahaan ya. Kemudian di mana lagi, bidang apa lagi kerjanya gitu ya untuk lulusan perbankan ini. Yang kedua, yaitu sebagai internal auditor. Jadi kalian bisa sebagai internal auditor, yaitu mengurus dan memastikan seluruh laporan keuangan perusahaan. Jadi nanti bisa dilihat apa sesuai atau tidak laporan dari perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi kredit analis gitu ya. Kredit analis itu apa? Yaitu tugasnya biasanya menganalisa kemampuan nasabah atau klien dalam membayar kredit yang mereka ajukan ya. Kemudian diantaranya apalagi, yaitu yang keempat, kasir ya. Karena kalian lulusan SMK perbankan ini memiliki keahlian dalam menghitung yang cukup baik, maka kalian bisa memiliki peluang untuk bekerja di bidang kasir ya. Kemudian yang berikutnya teller bank ya, teller bank. Mungkin kalian sering ya kalau kalian berkunjung ke bank itu ada yang disebut dengan teller, kemudian teller bank. Nah, teller bank ini biasanya melayani penarikan, transfer, penyetoran uang dari pelanggan hingga melakukan pemeriksaan kas ya. Kemudian yang berikutnya ada mungkin bagian customer service bank. Bisa juga kalian menjadi seorang wirausaha ya untuk jurusan perbankan ini. Juga bisa yang kedelapan, bisa juga bekerja di instansi pemerintahan ya, terutama di bagian keuangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga mungkin kalian bisa
menjadi pegawai di sebuah perusahaan. Jadi kalian juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, terutama di bagian keuangan. Ya, jadi banyak sekali peluang kerjanya untuk lulusan dari SMK jurusan perbankan ini. Nah, dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama pembelajaran, jika ditekuni dengan baik, siswa lulusan SMK jurusan perbankan ini akan menjadi tenaga profesional, ya, tenaga profesional yang baik tentunya, ya, dan akan memiliki peluang kerja yang sangat luas, ya, gitu. Nah, dengan slogan SMK bisa, ya, siswa dipersiapkan akan agar disiapkan agar bisa kapabel, kompetitif, siap bekerja gitu ya. Rata-rata kan jurusan SMK biasanya berkeinginannya untuk bisa cepat dapat kerja ya, bisa dapat cepat kerja gitu ya. Nah, selain untuk peluang untuk bisa langsung dapat kerja pun, lulusan SMK boleh melanjutkan juga ya, lebih siap untuk bekerja ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Atau kalian bisa menyebutnya kuliah gitu ya, bisa itu seperti itu ya. Jadi siswa SMK tidak hanya disuguhi teori ya, kalau di SMK itu tidak hanya teori, tapi juga disuguhi dengan praktek gitu ya. Jadi teori dan praktek gitu ya di lapangan, praktek di lapangan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Anak-anak untuk jurusan perbankan ini bisa Ibu simpulkan ya, disimpulkan bahwa di dalam ketika kalian memilih jurusan perbankan ini, nanti kalian bisa memiliki peluang kerja yang cukup banyak, kemudian kalian bisa lebih memiliki kompetensi yang cukup siap untuk bekerja, dan juga di SMK jurusan perbankan ini kalian juga bisa mendapatkan teori dan juga praktek nanti di lapangan. Jadi nanti akan sinkron antara teori yang kalian dapatkan di sekolah ketika dipraktekkan di dunia kerja, akan sesuai nanti. Kalian akan merasa lebih siap karena kalian di praktek di lapangan itu, prakterin atau PKL itu, kalian bisa terbiasa dengan lingkungan kerja, dan juga kesiapan mentalnya juga lebih terlatih gitu ya. Nah, itu. Untuk materi jurusan perbankan ini mungkin Ibu cukupkan sekian, demikian yang bisa Ibu sampaikan ya untuk jurusan pengetahuan untuk jurusan perbankan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ini gitu ya. Kalaupun ada pertanyaan boleh silahkan kalian ajukan pertanyaan, tapi mungkin Ibu batasi 2 pertanyaan aja karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan yang mau bertanya, mikrofonnya diaktifkan ya. Boleh, Ibu persilakan, ada yang mau bertanya tentang jurusan perbankan ini, silakan. Ada yang mau bertanya? Gimana kelompok kelas muda, ada yang mau bertanya? Ataukah sudah cukup? Ya, diaktifkan mikrofonnya ya, Maya. Ada Bu? Ya, boleh. Ya, gimana? Boleh ditanyakan tentang apa, tentang jurusan perbankan yang mana yang mau ditanyakan? Misalkan tentang mata pelajaran, misalkan tentang peluang kerja, boleh, atau tentang mungkin tentang PKL, misalkan. Boleh, silakan.
ya? Loh, kenapa enggak? Oh, nggak jadi. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kalaupun nggak bisa, mau bertanya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan nanti ketika tetap muka ataupun biasa bisa via WA ya, boleh ditanyakan ke ibu ya. Nanti nomor kontaknya ibu ada di grup kalian ya. Nomor kontak ibu ada di grup kalian. Boleh ditanyakan nanti langsung ya via WA atau grup. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk yang lainnya? Tidak ada? Baik. Mungkin Ibu cukupkan untuk hari ini. Tidak lupa Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyimak kegiatan pengenalan jurusan perbankan di kegiatan PPRS ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dong? Dimatiin Mbak videonya sama itunya. Kalau seutik gimana tuh? Terbang nanti nanti. Perbankan adalah itu kan tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi ya, walaupun dalam keadaan masih PPKM. Semoga dalam keadaan PPKM ini segera berakhir ya adik-adik. Perkenalkan, nama kakak ini Taufik Rahmat Hidayat, dan kakak akan mengenalkan jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, mungkin adik-adik yang masih belum mengerti atau masih bertanya-tanya apa itu RPL. RPL itu adalah singkatan dari rekayasa perangkat lunak. Sering disamakan dengan teknik jaringan komputer atau TKJ. Padahal jelas-jelas berbeda gitu ya adik-adik. Teknik jaringan komputer dengan RPL, walaupun itu masih satu rumpun gitu ya. Nah, rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu merupakan sebuah jurusan yang ada di sekolah menengah kejuruan atau SMK yang mempelajari dan mendalami cara-cara mengembangkan perangkat lunak, termasuk dari pembuatan, pengorganisasian, dan manajemen organisasi. Nah, tidak hanya itu, di rekayasa perangkat lunak juga kita berkaitan dengan software komputer gitu ya adik-adik. Jadi mulai dari pembuatan website, pembuatan aplikasi mobile maupun desktop, pembuatan game, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, intinya RPL itu tidak jauh-jauh dari yang namanya desain, coding, dan algoritma gitu adik-adik. Nah, 3 kunci itu yang akan menjadi kunci keberhasilan RPL itu. Nah, program keahlian dari RPL yaitu teknik komputer dan informatika itu masih sama ya dengan teknik jaringan dan komputer dan multimedia. Nah, apa sih keunggulan dari jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL? Nah, satu, mampu bekerja di berbagai bidang. Kenapa? Karena kita sudah dibekali dengan berbagai ilmu ya adik-adik, jadi kita bisa bekerja di berbagai bidang gitu. Nah, kedua, dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena di sekolah kita sering melakukan praktek kerja gitu. Jadi
pas waktu kita kerja lapangan atau PKL, kita akan lebih mudah gitu adik-adik. Nah, pekerjaan yang relatif mudah dan santai, jadi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tentunya menggunakan koneksi internet ya. Nah, lebih terdepan dari jurusan lain dan orang awam di luar sana. Karena jurusan FPL ini berkaitan dengan yang namanya teknologi, adik-adik. Jadi jurusan FPL ini lebih terdepan dari jurusan lain karena jurusan FPL ini berkaitan dengan teknologi dan lebih update dan mendalami tentang teknologi terupdate gitu ya. Nah, mampu merakit sebuah PC atau komputer. Nah, di FPL juga kita tidak hanya mempelajari tentang software ataupun perangkat lunak, kita juga mempelajari tentang hardware. Nah, contohnya seperti merakit komputer gitu ya. Nah, mengerti akan fungsi-fungsi dari komputer. Nah, apa aja sih yang dipelajari dari jurusan rekayasa perangkat lunak ini? Nah, sebenarnya yang pelajari dari jurusan rekayasa perangkat lunak ini tidak jauh yang dari tadi telah disebutkan, dari yang namanya desain, algoritma, dan coding gitu ya. Nah, desain ini digunakan untuk membuat sebuah tampilan atau tampilan sebuah aplikasi yang akan kita buat nantinya. Dan aplikasi yang digunakan untuk membuat desain ini yaitu adalah Photoshop, Corel, dan web design lainnya gitu ya. Nah, terus algoritma. Algoritma ini adalah susunan atau langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting karena kenapa? Karena karena ini menentukan nantinya jadi supaya aplikasi yang dibuat oleh kita itu menjadi sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari tentang algoritma ini, algoritma dasar dan algoritma lanjutan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah coding. Coding ini adalah proses penerjemahan dari algoritma sesuai dengan tujuan aplikasi menjadi sebuah program aplikasi gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang kita akan gunakan itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual, yaitu dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah, pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam periode jenjang pendidikan. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah struktur kurikulum. Selama kalian belajar di SMK Al-Husainiyah ini, mata pelajaran yang kalian pelajaran apa aja. Yang kedua, modelnya seperti apa, dan waktu belajar kalian tuh kapan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, ini adalah struktur kurikulum SMK Al-Husainiyah. Struktur kurikulum SMK Al-Husainiyah ada perbankan syariah dan RPL, di mana di dalamnya memuat muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan kejuruan, ada C1, C2, C3, dan D muatan lokal. Yang pertama di muatan nasional ada Mapel Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Jepang. Muatan kewilayahan meliputi seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di muatan kejuruan, ada yang C1, pelajaran simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA.
Di C2, yaitu dasar program keahlian, ada pelajaran etika profesi, aplikasi pengolahan angka atau akuntansi dasar, perbankan dasar. Yang termasuk ke dalam C3, kompetensi keahlian, ada pelajaran akuntansi perbankan syariah, komputer akuntansi, dan D-nya yang termasuk ke dalam muatan lokal yaitu bahasa Sunda. Yang termasuk ke dalam mata pelajaran RPL atau rekayasa perangkat lunak, muatan nasional antara perbankan syariah dan RPL itu sama, muatan kewilayahan juga sama. Yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dan RPL yaitu ada di muatan kejuruan. Di mana RPL itu C1-nya dasar bidang keahliannya ada di kelas 1 simulasi dan komunikasi digital, IPA dan sistem komputer. C2-nya dasar program keahlian, ada pemrograman dasar, dasar desain grafis. Di C3-nya kompetensi keahlian, ada pemodelan perangkat lunak, basis data, pemodelan berorientasi objek, pemrograman dan perangkat bergerak, dan muatan lokalnya sama bahasa Sunda. Jadi selama kelas 10 ini kalian mempelajari mata pelajaran untuk perbankan syariah yaitu sebanyak 20 mata pelajaran dan untuk RPL sebanyak 19 mata pelajaran. Itu yang akan kalian pelajari selama 1 tahun. Nah, selanjutnya bagaimana model dan waktu pembelajaran yang ada di SMK Husainiyah? Apabila dalam keadaan normal dan dalam masa COVID-19. Yang pertama Ibu bakalan jelasin dulu gimana modelnya, dan itu ekskul wajibnya adalah pramuka. Dan tidak wajibnya nanti kalian bisa pilih salah satu ekskul yang bakalan dijelasin nanti sama Pak Jenal Mutakin. Dengan catatan di masa COVID, untuk kegiatan ekskul dan olahraga ditiadakan. Itu kalau misalnya normal ya. Dan yang sekarang bakal Ibu jelasin adalah apabila pembelajarannya di masa COVID. Pembelajaran di masa COVID modelnya ada 2. Yang pertama yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. Yang kedua model pembelajarannya tatap muka. Untuk masa COVID, model pembelajaran PJJ atau BDR ada 3. Yang pertama daring, yaitu dalam jaringan. Yang kedua luring, luar jaringan. Yang ketiga kombinasi daring dan luring. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran, bisa melalui WA, video, Classroom, PowerPoint, modul, dan lain-lain. Apabila daring, maka pembelajarannya berarti tidak dilaksanakan di sekolah. Jadi belajarnya adalah dilaksanakan di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk yang biasa dilaksanakan oleh SMK Husainiyah ini, pernah pembelajaran melalui daring. Biasanya guru memberikan pembelajaran melalui WhatsApp. Nanti kaliannya bakal dibikin grup dengan guru mata pelajaran masing. Yang kedua luring. Kalau misalnya untuk luring ini luar jaringan, yaitu biasanya kalian membuat kelompok mata pelajaran di mana nanti guru yang akan mengunjungi langsung kelompok kalian. Dan yang ketiga itu kombinasi daring dan luring. Kalau misalnya daring dan luring adalah ketika 2 jurusan ini dibagi, misalnya untuk perbankan lagi daring dan untuk RPL lagi luring. Untuk kegiatan pembelajaran kalian sekarang nanti ke depannya seperti apa, bakalan Ibu share, bakalan Ibu infoin lagi melalui grup. Untuk hari belajarnya, untuk di masa COVID-19 yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 sampai jam 11. Yang kedua, di masa COVID ini, SMK Husainiyah juga bisa menggunakan model tatap muka, artinya belajar langsung di SMK Husainiyah. Kapan waktunya? Pembelajarannya itu dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 sampai jam 11. Itu untuk model dan waktu belajar yang ada di SMK Husainiyah. Next, lanjut
Kepenilaian. Tadi kalian udah belajar mata pembelajarannya, udah kalian ketahui, selanjutnya pasti di akhir bakalan muncul atau ada penilaian. Di mana penilaian itu terdiri dari satu, kriteria ketuntasan minimal atau sering disebut dengan istilah KKM. Yang kedua, aspek penilaian, dan yang ketiga, agenda penilaian. Yang pertama itu kriteria ketuntasan minimal atau KKM, di mana peserta didik atau siswa diharuskan setiap mata pelajaran nilainya harus atau wajib minimal bernilai KKM, di mana KKM untuk pelajaran matematika dan mapel produktif yaitu 73, dan untuk mata pelajaran lainnya yang tadi Ibu sebutkan yaitu 75. Apabila kalian nilainya tidak memenuhi standar KKM, maka kalian wajib mengikuti remedial atau tugas tambahan dari guru yang bersangkutan. Yang kedua, aspek penilaian. Dari mana guru dapat memunculkan nilai, yaitu ada aspek penilaiannya. Ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, dan pengembangan diri. Apa itu KI? KI itu adalah kompetensi inti, di mana KI 1 itu adalah sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 aspek pengetahuan, KI 4 aspek keterampilan dan pengembangan diri. Yang terakhir adalah agenda penilaian. Guru menilai kinerja kalian dari mana saja? Yang pertama, dari penilaian harian. Penilaian harian, keaktifan kalian di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kaliannya aktif atau tidak, hadir atau tidak, bisa menyimak pembelajarannya atau tidak, bisa interaktif antara guru dengan siswa atau tidak. Itu bakalan dinilai setiap harinya sama guru yang ada di sini di SMK Husainia. Penilaian yang kedua yaitu penilaian tengah semester atau sering disebut dengan istilah PTS. Yang terakhir penilaian akhir semester atau akhir tahun atau ulangan akhir semester. Bentuk nilainya diambil nilai rapot sebanyak 50%, penilaian harian 25%, PTS 25%. Nah, itu untuk penjelasan melalui penilaian. Nah, mungkin itu kurikulum yang ada di SMK Al Husainia. Nah, dan selanjutnya, Ibu bakalan kenalin. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Makanya sekarang Ibu bakalan ngejelasin siapa aja sih tenaga pendidik yang ada di SMK Husainia, yang nanti yang tiap harinya bakalan nemenin kalian belajar, baik belajar secara langsung di sekolah ataupun belajar di rumah. Nah, inilah guru-guru kita, guru-guru yang keren yang ada di SMK Husainia. Yang pertama bakalan dijelasin dulu struktur organisasinya, dan yang kedua tugas mengajarnya. Nah, inilah struktur pengurus SMK Husainia tahun pelajaran 2021-2022, di mana SMK Husainia ini dilindungi oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Husainia. Kepala sekolahnya yaitu Bapak Saiful Jaman, bendaharanya Guria Intani. Divisi SDM dan kurikulumnya adalah Ibu Epa Nur Latifah, divisi kepegawaiannya Pak Yandi, divisi kesiswaannya yaitu Pak Sandi Gunawan. Nah, inilah struktur pengurus SMK Al Husainia tahun pelajaran 2021-2022. Operatornya ada Kang Bayu Setiawan, TU-nya ada Ibu Teti Supriyati. Nah, inilah wajah-wajah guru SMK Husainia yang nantinya akan menemani keseharian kalian dalam menuntut ilmu. Yang pertama, Ibu kenalin di sini ada Bapak Jainal Mutakin. Bisa dilihat kan wajahnya? Nah, itulah wajah Bapak Jainal Mutakin.
Nantinya Bapak Jainal Mutakin ini akan mengajar pendidikan agama Islam, ekonomi Islam, dan layanan lembaga keuangan syariah. Namun di kelas 10 ini beliau hanya mengajar pendidikan agama Islam aja, ekonomi Islam, layanan lembaga keuangan syariah itu adanya di kelas 11 dan kelas 12 perbankan. Dan yang kedua yaitu Bapak Edi. Nah, beliau ini mengajar mata pelajaran PKN. Dan yang ketiga, Pak Ujang Syarif, yang alumni MTS Al Husainiyah pasti udah kenal sama beliau. Beliau di SMK Al Husainiyah yaitu mengajar pelajaran IPA terpadu. Nah, inilah guru-guru kita yang cantik-cantik, di mana yang pertama ada Bu Arlian Livani SPD, beliau mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia dan bahasa Indonesia. Yang kedua ada Bu Puspa, beliau mengajar bahasa Inggris. Yang ketiga ada Bu Desti Aisyah, beliau mengajar matematika. Nanti liar-liaran belajar matematika berhitung dengan beliau, Bu Desti. Nah, selanjutnya ini ada yang ganteng-ganteng lagi, guru yang ketujuh, yaitu Pak Heri Almi Maulana. Pak Heri ini, beliau mengajar di RPL. Apa aja yang beliau ajarkan? Ada komputer dan jaringan dasar, pemodelan perangkat lunak, sistem komputer, dan dasar desain grafis. Beliau ini ahlinya di bidang RPL, nggak ngajar di perbankan ya. Pak Heri ini ngajarnya khusus di RPL. Kalau mau sehat bareng, berarti kalian harus sama Pak Yudi Saptia Hadi. Beliau ini mengajar mata pembelajaran penjaskes dan olahraga. Nanti kalian sehat bareng-bareng sama Pak Yudi. Dan yang ke-9 ada Pak Sandi Gunawan. Beliau ini adalah mengajar bahasa Jepang. Kalau kalian mau pinter bahasa Jepang, berarti kalian wajib dan harus deketin Pak Sandi. Kaliannya ketularan bisa belajar bahasa Jepang. Lanjut ya. Nah, yang ke-10 masih guru yang ganteng-ganteng juga karena di SMK Al Husainiyah dominan yang mengajar itu adalah guru laki-laki. Guru laki-lakinya lebih banyak. Ada Kang Taufik Rahmat Hidayat, beliau mengajar basis data di kelas 10 dan permodelan berorientasi objek. Beliau juga hanya mengajar di RPL, dia ahlinya RPL. Yang berikutnya pasti kalian udah kenal yaitu Pak Farid Yaumal, dia mengajar dia. Yang ke-12 ada Bapak Raidi Muhammad Septiadi, beliau mengajar bahasa Sunda. Nah, yang ke-13 ada Bu Nani Suryani, beliau adalah guru di perbankan. Beliau mengajar akuntansi perbankan syariah dan akuntansi dasar. Yang keempat ada Kang Bayu Setiawan, beliau mengajar komputer akuntansi. Yang ke-15 ada Bu Restu Gustine, beliau mengajar basis data di kelas 11 dan kelas 12. Dan ini adalah guru yang terakhir. Guru yang ke-16 ada Ibu Eva Nur Latifah, yaitu mengajar PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, Ekonomi Bisnis, Perbankan Dasar, Pengelolaan Kas, dan Administrasi Umum. Yang mau belajar dan ketemu sama Ibu berarti harus masuk jurusan perbankan, karena Ibu mengajar khusus di kelas perbankan. Dan yang terakhir ada Bu Ria Intani Eskom. Beliau mengajar etika profesi, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, pemrograman dasar, simulasi, dan komunikasi digital. Nah, terima kasih anak-anak udah mau menyimak dari awal sampai akhir. Tadi kita udah pengenalan tentang kurikulum, pengenalan guru dan TU sekolah. Tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu biar kita cepat bisa bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Sholawat beserta salam ay makrunan bita'adim. Semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan orang sedayana, nyatana habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang perkenalan dari ekstrakurikuler yang ada di SMK Al-Husainiyah. Untuk itu sebelum ke materi, perkenalkan dulu nama Bapak, Bapak Zainal Mutakin SH. Bapak tinggal di Kampung Karadenan, RT 15 RW 5, Desa Cimahi, Kecamatan Cicandayan. Sekarang Mumara itu naonnya bahasa etana Inggrisna, di Kampung Kadupugur di Babakan, ya, depan pom bensin Kadupugur. Nah, itu pom bensin bukan punya Bapak, itu punya orang lain. Ya, pokoknya patokannya itu. Ya, yang pertama Bapak akan membahas tentang ekstrakurikuler yang ada di Al-Husainiyah. Yang pertama adalah seni. Untuk ekstrakurikuler eskul yang ada di SMK Al-Husainiyah, yang pertama adalah kesenian. Ya, sebelum membahas tentang ekskul seni yang ada di SMK, kita harus mengetahui dulu apa itu seni. Apa pengertian seni? Secara etimologis atau secara bahasa, kata seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang artinya pemujaan atau persembahan dan pelayanan. Dengan kata lain, seni sangat erat hubungannya dengan upacara keagamaan yang disebut juga dengan kesenian. Banyak sekali ya, ada acara-acara yang identik dengan kesenian, baik dari seni kesundaan ataupun seni kejawen, banyak sekali. Selanjutnya, lalu apa arti seni tersebut? Secara umum, secara global, secara universal, pengertian seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Ya, nada banyak, yang seni rupa banyak, seni gerak banyak, syair juga banyak. Itu seni. Terus ada juga yang berpendapat bahwa pengertian seni adalah semua hal yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Contohnya naon? Gado-gado nya Bapak mah. Assalamualaikum. Contohnya di mana orang eueur galau, biasana sok ngadengekeun naon? Ngadengekeun musik anu naon nu galau. Di mana orang eueur jatuh cinta misalnya. Nah, biasanya orang oge sok naon, sok ngadengekeun. Itu eskul wajibnya adalah pramuka, dan tidak wajibnya nanti kalian bisa pilih salah satu ekskul yang bakalan dijelasin nanti sama Pak Zainal Mutakin. Itu akan mempengaruhi. Dengan catatan di masa COVID, seni itu bisa untuk kegiatan ekskul dan olahraga ditiadakan. Itu dari kalau seni misalnya itu normal juga ya. bisa mempengaruhi SQ kita, ya, SQ dan IQ kita. Nah, jadi pada intinya seni merupakan hasil aktivitas batin seseorang yang dinyatakan dalam bentuk karya yang bisa mempengaruhi perasaan manusia. Jadi hasil dari apa? Hasil aktivitas batin seseorang. Contoh, komo lamun anu jago naon nyiptakeun lagu, musisi, di mana orang jatuh cinta, lahirlah sebuah naon, sebuah ide, sebuah gagasan. Nyen naon, nyen musik, nyen lagu, laguna nu melo misalnya. Atau keriang,
nyiun lagu, atau nyiun puisi, banyak sekali. Itu inti dari seni. Lanjut. Nah, ekstrakurikuler kesenian yang ada di SMK Alusenia yaitu yang pertama itu calung. Ya. Di SMK Alusenia, eskul untuk kesenian yaitu calung. Apa itu calung? Calung itu adalah alat musik purwarupa jenis idiopon yang terbuat dari bambu. Alat musik ini adalah musik tradisional masyarakat Sunda yang juga dikenal dan berkembang di wilayah Sunda. Berbeda dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Cara menabuh calung adalah dengan memukul bilah atau ruas atau tabung bambu yang tersusun menurut titilaras, tangga nada atau pentatonik, damina tila untuk masyarakat Sunda. Jadi lamun calung mah ditakol, lamun angklung mah digebregen tata koslini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung. Awi wulung teh hideung, jadi bambu hitam anu hideung. Kumaha lamun bambu koneng? Bisa eta dengan goreng. Kumaha lamun bambu hejo? Goreng. Komo bambu buta mah gitu. Tapi ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu ater berwarna hijau, cuman mungkin nanti si suaranya itu agak berbeda, kurang pas. Nah, bedanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh gambar anak-anak yang lagi seni calung. Nah, ini calung anu ditakol teh. Nah, ataupun mungkin di SMP-nya atau yang di negeri pasti melihat, atau di swasta pun yang ada eskul seninya yang calung pasti nyaholah eta teh naon calung seperti itu anu ditakol. Ari angklung mah anu digederkeun teh dieuneurkeun eta beda. Nah, selanjutnya itu pembahasan seni. Ada juga ekstrakurikuler olahraga di SMK Alusenia ya. Di samping kesenian ada olahraga. Iya mah lalaki biasanya. Yang pertama futsal. Ya. Apa itu futsal? Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan, ya pasti eta. Ya. Wah, mungkin bola dibawa balik, pasti kudu diasupkeun. Ya. Dengan apa? Dengan memanipulasi bola dengan kaki. Teu meunang berarti kunaon? Kuleungeun. Jadi naon? Jadi gagal. Mungkin jadi hand. Kudu ku naon? Kudu ku kaki. Terus bisa ku sirah bisa, nah ku kepala ge bisa di headen teh ngan ulah we keur ngadribble bola ku naon ku sirah. Oke, dadas eta tuh ieu naon teh tarang. Terus selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Jadi kudu boga cadangan. Kayak lamun ripuh kayak aya gantina. Seperti permainan sepak bola, seperti eta dalam ruangan lainnya. Lapangan futsal biasanya dibatasi garis, bukan net atau papan. Nih, di sini juga ada contoh. Nah, ini mah guru nah. Yang warna kaos warna merah itu guru olahraganya Pak Yudi. Yang pakai kemeja yang tengah itu Pak Heri. Ya, itu ahli informatika. Nah, itu nu dongko tanu warna hitam itu numpang gantengna eta Pak J. Mau jauh eta. Pasti eta. Ya, itu eskul futsal. Apalagi sih selain seni, olahraga futsal. Nah, ada pencinta alam, bukan pencinta wanita ya. Ini pencinta alam. Nah, pencinta alam, kurang masuk resepnya ulin-ulinan ke alamnya. Nah, istilah yang dipergunakan untuk kelompok-kelompok yang bergerak di alam bebas. Pada bidang pertualangan, lingkungan hidup, konservasi alam. Jadi orang teh lawan pecinta alam mah di samping orang naon kukurilingan teh aya ka gunung, ada ka lembah, ada ka hutan. Di sana juga kita bisa konservasi alam. Dan juga alam-alam yang di sana itu entong dibabat, ieu mah ongke pencinta alam, tapi naon? Setiap ada aya huwi batur potongkeun. Ayah ayam batur dicokot kumaha itu. Nah, itu pencinta alam. Pendidikan maupun kemanusiaan di Indonesia istilah ini merujuk pada kelompok yang bergerak di bidang petualangan alam bebas. Kudu keluar
Ieu mah ongko pecinta alam tapi muyung di ieu mah lain pecinta alam eta. Pecinta naon eta mah? Pecinta kasur eta mah. Ngelain kana ka ditu. Seperti mendaki gunung. Osok kan mendaki gunung. Nah, nyaho da osok ka Gunung Wala tunggal minggu nempo. Terus kedua ekspedisi ke belantara ka mana wae. Ka Rumpin we lah ka mana wae eta mah. Terus panjat tebing. Pernah lah panjat tebing? Terus arung jeram pernah kan? Oh, komo lamun imahna deket sisi Cimahi. Terus tur gua naon eta mah. Terus penyelaman bawah laut. Walaupun jauh pernah we gitulah pada pernah ulin dan berpetualangan dengan perahu layar. Lamun boga duitna tah perahu layar. Nah, di antaranya pencinta alam. Di SMK Lusin ada mana contohnya? Nih, ada. Nih fotonya. Nah, yang warna yang pakai jaket putih itu Pak Jay pasti panggantengna. Yang pakai abu-abu itu Pak Bapak Opik. Yang pakai itu oranye kalau nggak salah itu Pak Yudi. Yang sebelahnya itu Pak Heri. Kalau yang cewek-ceweknya ini ada Bu Eva, ada Bu Desti, ada Ibu siapa satu lagi ya itu dan Bu Arlia. Nah, ini contoh waktu guru-guru mengikuti pecinta alam, konservasi alam di wisata alam Puncak Angin di Jampang. Ya, nanti juga kalian juga akan ikut sertakan. Kita buat misalnya pencinta alam, tong jauh-jauh, tong waka ke Semeru, bisi pingsan, ya, tong waka ke Gunung Gede, deh. Urang kadinya heula we lah, ka Gunung Suna kadinya, sugan we atuh, besok capek kadinya kayaknya. Nah, itu sekilas untuk pencinta alam. Pertama ada kesenian yaitu calung, kedua ya ada olahraga, futsal, terus ada pencinta alam. Next, selanjutnya adalah pramuka. Oh, ini nih anak-anak sekolah pasti paham tentang pramuka. Karena apa? Baik dari SD, dari SMP atau masuk ke jenjang SMK bahkan ke kuliah pun pramuka itu menjadi ekskul wajib yang harus diikuti oleh semua siswa. Nah, di SMK Al-Husainiyah, pramuka dijadikan ekskul wajib sebagaimana undang-undang kepramukaan. Seperti itu. Di sini ada gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Yaitu organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Di mana? Nah, di SMK Al-Husainiyah. Terus apa itu pramuka? Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka ada berapa? Ada yang tahu gak? Ada 3. Nah, ada Tri Satya, namanya Tri-nya tilu. Dan Dharma Pramuka, Dasa Dharma Pramuka ada 10. Selanjutnya adalah kepramukaan. Ada beda ya antara gerakan pramuka, dan kepramukaan. Kalau kepramukaan, segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Ya. Selanjutnya, pendidikan kepramukaan. Kalau pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia. Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Nah, nanti di sini ada ekskul pramuka, ekskul wajib. Mana contohnya? Nih, dauh di potona. Nah, iya. Tah yang bawa benang itu teh rapia itu panggantengna itu Pajai pasti. Nah, ini lagi KMD di kalau yang pakai topi itu pakai daun naon eta teh ngaranna teh. Nah, itu waktu KMD di Ciareuy di Jampang. Dan ini dengan rekan saya di Kuarcap dengan Pak Yandi. Dan ini adalah teman saya Pak Harisman dan anak-anak yang lagi ke pramukaan. Itu foto-foto pramuka. Ada lagi gak? Ada lagi nih. Nah, ini waktu mau menembak wanita, memburu maksudnya. Menembak uncal. Sampai kusab jadi nu nembak nuaun angin. Yang kedua ini dengan teman saya dan yang itu terakhir di kepramukaan. Kalau yang ikut kepramukaan kalian waktu dulu ya SMP, MTS ataupun di SD-nya
itu kalian pasti asik. Ya, yang dulunya kita tidak berteman, sekarang berteman. Yang dulunya tidak tahu ahli berpetualang, kita akan tahu. Dan kita bisa survive. Nu asalna naon? Nu asalna geringan, ulin ka papanasan saeutik gering. Ayeuna mah lamun asup ka pramuka, itu pasti hutan, cai, ceuneu mungkin dilewati, lewat punten gitu. Nah, itu sekilas untuk kepramukaan. Selanjutnya, di kita itu selain kepramukaan, setiap setahun sekali, kalau sebelum ada COVID ya, sekarang ada COVID 2 tahun ini tidak ada kegiatan. Suka ada kegiatan namanya Jaguar. Wah, tain wagoler tah. Jelajah alam gunung dan rimba. Nah, ini adalah Jaguar kedua kami yang dipeloporinya itu banyak ya. Ada ini dari Jaguar ini sewilayah Jawa Barat. Bahkan kota Kabupaten Sukabumi itu ikut serta MTS dan SMP. Dulu itu kalau Jaguar pertama itu ada juga yang ikutan anak SD. Walaupun sebenarnya nggak ada untuk kategorinya, tapi ikutan, nggak apa-apa. Sekarang ini Jaguar 2. Ada eskul pramuka nih. Nah, ini dari start anu tengkurep, ting naon eta teh, gogoleran bukan apa. Terus ini waktu di gunung. Nah, ini waktu di lapang lagi joget-joget. Nah, itu dari Jaguar. Selanjutnya, nah ini foto-foto kegiatan. Pangganteng wae nu hadir teh dina fotona. Nah, itu waktu mengasih ini piala apa? Oh, piala bergilir. Kalau nggak salah ke MTS Al-Badriyah kalau nggak salah ini. Dan ini ke MTS Nurul Fikri kalau nggak salah. Dan ini waktu di gunung. Nah, ini eskul Jaguar. Nah, eskul Jaguar ini dipelopori yang pertama oleh Kompas TV. Dan wah, banyak sekali sponsornya itu. Nanti kalaupun misalnya kita sudah tidak ada pandemi, tidak ada corona, mungkin kita akan membuat lagi Jaguar selanjutnya. Dan mungkin yang ikut pramuka dan ikut panitia-panitia nanti yang jadi panitianya anu ngilu ka mana? Anu ngilu ikut serta dalam kegiatan Jaguar. Oke, sekarang kita lihat berita dari Kompas TV. Nah, cekidot. Nah, kegiatan Jaguar 2 diadakan oleh Sekolah SMK Al-Husainiyah yang beralamat di Jalan Segog, Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan para siswa untuk mencintai lingkungan dan juga alam pegunungan di sekitar yang ada. Nah, ini Kang Bayu nih. Sedikitnya 200 peserta mengikuti kegiatan yang diadakan Yayasan Pendidikan Al-Husainiyah di Jalan Raya Segog, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan bertemakan Jaguar 2, Jelajah Gunung Alam dan Rimba. Para peserta dari sekolah SMP sekota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dengan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan para siswa untuk mencintai alam dan juga pegunungan. Karena saat ini cuaca buruk yang melanda, banyaknya kerusakan alam dan pegunungan saat ini. Dengan menjaga alam, banyak manfaat yang bisa dirasakan. Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Barat, Solahuddin Damhuri mengatakan, kegiatan ini sangat positif dan akan menjadi rutinitas dari Dinas Pendidikan. Kegiatan ini akan tetap dijalankan secara rutin dengan mungkin sekarang sudah tidak lagi menjadi kegiatannya menjadi Jaguar saja. Jaguar itu adalah jelajah alam gunung dan nanti akan dikembangkan menjadi beberapa kegiatan lain, di antaranya katanya adalah untuk kegiatan kesenian dan paskibra dan mudah-mudahan mungkin juga yang lainnya. Sementara Kepala Sekolah SMK Al-Husainiyah Saiful Zaman mengatakan, Jaguar 2 ini berjarak 20 km dengan melintasi gunung alam dan juga rimba. Para peserta dari 20 regu SMP di kota dan Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini yang kita terapkan di tingkat SMP, MTS yang di sini, mereka mengenal dengan itu dan akhirnya akan sayang lingkungan sehingga bisa merawat lingkungan dan lingkungan itu bisa aman dan bisa juga terhindar dari bencana-bencana. Dan yang kedua, harapan kita bahwa kegiatan Jaguar ini mereka bisa enjoy
Diharapkan para peserta dapat menjaga alam dan pegunungan agar terhindar dari bencana ataupun meminimalisir karena bencana sering terjadi akibat ketidakpedulian masyarakat terhadap alam di sekitarnya. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan Nah, itu sekilas kegiatan jelajah alam gunung dan rimba yang ada di SMK Al-Husainiyah. Nah, sponsornya itu dari Kompas TV, banyak sekali pokoknya. Ini masuk berita. Nanti juga mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Kalaupun misalnya ada umur sehat semua, kita akan mengadakan lagi Jaguar selanjutnya. Jaguar mungkin Jaguar 3 dan Jaguar selanjutnya. Dan mungkin kalau yang ikut ekskul pramuka dan itu wajib, yang mungkin ikut pencinta alam juga dan ekskul-ekskul yang lain yang benar-benar mau ikutan, nah nanti juga akan dijadikan apa? Sebagai panitia dari kegiatan yang ada di SMK Al-Husainiyah, yaitu jelajah alam gunung dan rimba. Oke, mungkin untuk dari Bapak cukup sekian. Mungkin nanti ada pertanyaan untuk kegiatan dari ekstrakurikuler yang ada di SMK Al-Husainiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ada pertanyaan untuk ekskul ataupun